Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunanda Rizkiana, NIM 2019-20053. Saya berasal dari Fakultas Hukum semester 5. Di pertemuan kali ini, saya akan menganalisis kasus tentang Andi dan Bunga. Sebelum itu, tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas hukum klinis yang diampu oleh Bapak Yusuf Istanto. Langsung saja kita ke duduk perkaranya. Dalam kasus tersebut, yang mana pelaku masih berusia di bawah umur, yakni Andi yang masih berusia 13 tahun, dan Bunga yang masih berusia 8 tahun. Andi, sang pelaku yang telah melakukan tindakan pencabulan atau menyetubuhi korban. Dari keterangan korban, yakni Bunga, Andi telah melakukan tindakan tersebut sebanyak 8 kali, yaitu 3 kali di rumah korban, 2 kali di rumah pelaku, dan 3 kali di kebun pada saat mereka bermain petak umpet bersama teman-temannya. Ditinjau dari kasus tersebut, kurangnya pembatasan pergaulan dan pembatasan pertemanan oleh orang tuanya. Langsung saja saya akan membahas tentang undang-undang yang mengatur tentang tindakan tersebut. Dalam kasus tersebut, berkaitan dengan pasal 81 ayat 2 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul. Dalam pasal tersebut juga tertera bahwa hukuman pidananya yakni paling lama 15 tahun dan denda 5 miliar. Namun di sini yang menjadi pertanyaan, apabila Andi dipidana, apakah bisa atau tidak bisa karena mengingat usianya yang masih di bawah 18 tahun. Di mana anak yang berumur di bawah 18 tahun bisa dipidana. Namun ada pengklasifikasiannya menurut undang-undang yang harus memperhatikan kepentingannya atau kepentingan anak. Berikut saya akan menjelaskan ketentuan-ketentuan terkait anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun yang disebut anak berkonflik dengan hukum adalah anak yang berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana dalam hal anak belum berusia 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk 1. Menyerahkan kepada orang tua atau wali, 2. Mengikut sertakan dalam program pendidikan, 3. Pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS yang mengenai bidang sosial
mengenai bidang sosial paling lama 6 bulan. Sesuai dengan analisis saya mengenai kasus tersebut, bisa dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Undang-undang tersebut juga Undang-undang tersebut juga tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak, yang mana anak harus dilindungi fisik dan batinnya, seperti contoh kasus Andi dan Bunga, di mana Bunga sudah dicabuli oleh Andi sebanyak 8 kali. Namun dalam hal ini, Andi belum bisa dipidana atau dipenjara karena umurnya masih 13 tahun. Tidak lupa juga, keduanya masih memiliki hak asasi manusia yang masih melekat pada diri mereka sampai mereka mati, yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi, yakni setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil, serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Dalam kasus tersebut, saya juga mengaitkan dengan suatu sistem peradilan, yakni sistem peradilan anak, yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada pasal 1 ayat 1, yakni sistem peradilan anak dalam proses keseluruhan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan, sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Namun dalam hal ini, sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, dan dalam sistem ini wajib diupayakan DIVERA, di mana ringannya perbuatan keadaan pribadi anak atau keadilan pada dilakukannya perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan pertimbangan dalam segi keadilan dan kemanusiaan. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada bab 5, anak yang usianya di bawah 18 tahun bisa dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 69, mengatur tindakan di mana anak berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Pada pasal 17.1 mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan. Sekian analisis yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.